Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursari Ariskalianah, kelas 12 MIPA 2. Di video ini, saya akan menjelaskan materi bab 10 yaitu inti atom dan iptek nuklir. Mari kita simak. A. Karakteristik inti atom. 1. Partikel penyusun inti. Suatu atom terdiri atas inti atom dan kulit atom. A. Nukleus atau inti atom adalah bagian di pusat atom. Inti atom tersusun dari partikel-partikel neutron dan proton. Bagian ini menyusun sebagian besar massa atom. B. Proton bermuatan positif sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Sedangkan neutron adalah partikel penyusun inti atom yang tidak memiliki muatan. Sehingga inti bermuatan positif, proton dan neutron memiliki massa hampir sama sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 27 kg. C. Kulit atom mengelilingi inti atom. Kulit atom diisi oleh elektron yang bermuatan negatif sebesar min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom yang mengitari inti atom ini dalam orbit di sekelilingnya. Massa elektron sangat kecil dibandingkan dengan neutron dan proton di inti atom. 2. Simbol unsur. Semua atom dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dikandungnya. Secara umum, sebuah inti atom dinotasikan atau dilambangkan dengan AZX. Keterangan X sama dengan lambang unsur, A sama dengan nomor massa yaitu jumlah neutron dan proton di dalam inti atom suatu unsur. Z nomor atom yaitu jumlah proton dalam inti atom suatu unsur. 3. Nuklida. Nuklida adalah jenis atom yang dibedakan oleh jumlah proton dan jumlah neutronnya. A. Isotop. Isotop adalah unsur-unsur sejenis dengan jumlah proton sama dengan neutron berbeda atau nomor massa berbeda, contohnya 12,6C dan 13,6C. B. Isoton. Isoton adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah neutron sama tetapi jumlah proton berbeda, contohnya 14,6C dan 16,8C. C. Isobar. Isobar adalah unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda, contohnya 16,7N dan 16,8O. 4. Gaya dan kestabilan inti. A. Inti ringan atau Z kurang dari sama dengan 20. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1,00. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z tidak sama dengan 1,00. Contoh inti ringan yang stabil yaitu 5B pangkat 10, 7N pangkat 14, 10Ne pangkat 20, dan 21Mg pangkat 24. P. Inti berat Z lebih dari 20. Inti berat stabil jika 1,00 kurang dari N per Z kurang dari 1,60. Inti tidak stabil jika N per Z lebih dari 1,60 atau N per Z kurang dari 1,00. Contoh inti berat yang stabil yaitu 45Rh pangkat 103 dan 83Bi pangkat 209. 5. Energi ikat inti. Inti atom terbuat dari proton dan neutron, namun massa total dari sebuah inti atom selalu kurang dari jumlah masing-masing proton dan neutron yang menyusun inti atom tersebut. Perbedaan massa atau yang biasanya disebut sebagai defek massa ini merupakan nilai dari energi ikat inti yang menjaga inti atom tetap pada bentuknya. Sehingga untuk memecahkan sebuah inti atom, kita membutuhkan energi sebesar energi ikat inti. Dengan menggunakan kesetaraan energi dan massa, maka kita dapat memperoleh nilai energi ikat dari defek massa sebagai delta M sama dengan ZMP ditambah A kurang 7 dikali Mn dikurang M inti. Keterangannya, delta M sama dengan defek massa, Mp sama dengan massa proton, Mn sama dengan massa neutron, Z sama dengan jumlah proton dalam inti atom, A dikurang Z sama dengan jumlah neutron pada inti atom. 6. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Agar terjadi reaksi inti diperlukan partikel lain untuk menggoyahkan kesetimbangan inti atom sehingga kesetimbangan inti terganggu. Akibatnya, inti akan terpecah menjadi dua inti yang baru. Skema reaksi inti A tambah X yaitu reaktan, Y tambah B produk, dan ditambah E energi reaksi. Dari skema tersebut, energi reaksinya Q sama dengan MA
MA besar tambah MA kecil dikurang MB besar tambah MB kecil dikali 931 megavolt. Keterangannya yaitu MX dan MA sama dengan massa reaktan atau SMA, MY dan MB sama dengan massa produk atau SMA, E sama dengan energi reaksi megavolt. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi peleburan dua atau lebih inti atom menjadi atom baru dan menghasilkan energi. Juga dikenal sebagai reaksi yang bersih. Contoh, reaksi yang terjadi di hampir semua inti bintang di alam semesta. Senjata bom hidrogen juga memanfaatkan prinsip reaksi fusi tak terkendali. B. Reaksi fisi nuklir adalah reaksi pembelahan inti atom akibat tubrukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi dan atom yang baru bermassa lebih kecil, serta radiasi elektromagnetik. Contoh, ledakan senjata nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir. 7. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1885, John Jacob Balmer menemukan rumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer sebagai berikut. 1 per lambda sama dengan R 1 per N pangkat 2 dikurang 1 M pangkat 2. Keterangan, lambda sama dengan panjang gelombang yang dihasilkan spektrum atom hidrogen. R sama dengan tetapan Rydberg atau 1,097 dikali 107 M pangkat min 1. N sama dengan kulit elektron yang dituju, M sama dengan kulit elektron mula-mula atau asal. Baiklah, di sini ada contoh soal. Apabila massa inti 16,4C sama dengan 16, massa proton sama dengan 1,0078 SMA dan neutron sama dengan 1,0087 SMA. Defek massa pembentukan 16,4C sama dengan 16 adalah diketahui M16,4C sama dengan 16 SMA. Massa proton sama dengan 1,0078 SMA. Massa neutron sama dengan 1,0087 SMA. A sama dengan 16, Z sama dengan 4. Yang ditanyakan delta M. Delta M sama dengan ZMP ditambah A kurang Z dikali MN dikurang 16,4C. Sama dengan 4 dikali 1,0078 SMA ditambah 16 kurang 4 dikali 1,0087 SMA dikurang 16 SMA. Sama dengan 4,0312 ditambah 12,1044 dikurang 16 SMA. Hasil akhirnya yaitu 0,1356 SMA. B. Radioaktivitas. 1. Sinar-sinar radioaktif. Ada 3 jenis sinar radioaktif yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Ketiga, sinar tersebut dihasilkan dari peristiwa peluruhan atau dekai inti atom tertentu dan sinar tersebut memiliki karakteristik dan sifat masing-masing. Berikut selengkapnya. A. Sinar alfa terdiri atas inti helium 4He2, 2 proton 2 neutron, massa 4 dan muatan plus 2. 2. Bermuatan listrik positif. 3. Dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. 4. Daya tembus relatif kecil tetapi daya ionisasi sangat besar atau tidak mampu menembus selembar kertas. 5. Bila suatu atom memancarkan sinar A, maka nomor atom tersebut berkurang 2 dan nomor massa berkurang 4. B. Sinar beta. 1. Terdiri atas elektron OE-1 yang berasal dari inti atom, massa 1 per 1850. 2. Bermuatan listrik negatif. 3. Bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. 4. Daya tembusnya lebih besar jika dibandingkan dengan sinar alfa, tetapi ionisasinya lebih kecil dibandingkan daya ionisasi sinar alfa. 5. Sinar beta tidak mampu menembus pelat tipis yang terbuat dari aluminium. 6. Bila suatu atom memancarkan sinar beta, maka nomor atom tersebut bertambah 1 dan nomor massanya tetap. C. Sinar gamma. Sinar ini merupakan gelombang elektromagnetik yang disebut dengan proton. 2. Tidak memiliki muatan listrik. 3. Tidak memiliki massa. 4. Tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. 5. Daya tembus sangat besar dan sebaliknya, daya ionisasi sangat kecil. 6. Bila suatu atom memancarkan sinar Y, maka atom
dan nomor massa tetap. C. Sinar gamma. Sinar ini merupakan gelombang elektromagnetik yang disebut dengan proton. 2. Tidak memiliki muatan listrik. 3. Tidak memiliki massa. 4. Tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. 5. Daya tembus sangat besar dan sebaliknya, daya ionisasi sangat kecil. 6. Bila suatu atom memancarkan sinar Y, maka atom dan nomor massa tetap. 2. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial. Sesuai persamaan, I sama dengan I0 dikali E pangkat min Px atau 1,I0 sama dengan 1/2 dikali X per X1/2. Keterangan, I sama dengan intensitas radiasi setelah melewati material atau W per M kuadrat. I0 sama dengan intensitas radiasi mula-mula. E sama dengan 2,71828. Pi sama dengan koefisien atenuasi atau pelemahan, X tebal bahan, X1/2 tebal paruh. B. Ketebalan paruh atau half thickness atau HVL. Pada suatu kondisi, intensitas sinar radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula. Tebal keping bahannya mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau half value layer atau HVL atau ketebalan paruh atau half thickness. Persamaannya sebagai berikut. X1/2 sama dengan 0,693 per pi. Keterangan X1/2 sama dengan tebal paruh, Pi sama dengan koefisien pelemahan. 3. Peluruhan radioaktif. A. Aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung hingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan radioaktif disebut aktivitas radioaktif. R sama dengan IN, dengan N sama dengan N dikali NA, sama dengan M per AR dikali NA. Keterangan, R sama dengan aktivitas peluruhan per sekon, lambda konstanta peluruhan, N jumlah inti, N jumlah zat, M massa zat atau kilogram, AR massa atom relatif. B. Peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan NT sama dengan N0 E pangkat min lambda T menjadi lambda sama dengan IN kali 2 per T1/2. Keterangan NT sama dengan jumlah inti sel meluruh, N0 sama dengan jumlah inti mula-mula, E sama dengan bilangan natural sama dengan 2,71828, lambda sama dengan konstanta peluruhan, T sama dengan waktu, T1/2 sama dengan waktu paruh. C. Waktu paruh atau half timer. Pada suatu kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mula. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut waktu paruh. T1/2 sama dengan 0,693 per lambda. Di sini ada contoh soal. Jika suatu unsur radioaktif yang memiliki waktu paruh 9 hari meluruh selama 36 hari sehingga unsur yang tersisa memiliki massa 4 gram, maka massa awal unsur tersebut adalah diketahui T1/2 sama dengan 9 hari, M sama dengan 4 gram, T sama dengan 36 hari, N sama dengan 36 dibagi 9 sama dengan 4. Yang ditanyakan massa awal. M sama dengan M0 dikali 1/2 pangkat N, 4 sama dengan M0 dikali 1/2 pangkat 4, 4 sama dengan M0 dikali 1/16, M0 sama dengan 64 gram. C. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. 1. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. A. Reaktor fusi. Reaktor Tokamak merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia, Igor Yevgenyevich Taman dan Andrei Sakharov pada tahun 1950. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi.
Reaksi fusi dalam reaktor tokamak menghasilkan limbah radioaktif dengan umur paruh yang pendek. Tritium yang dihasilkan dari sisa-sisa reaksi fusi merupakan isotop yang memancarkan radiasi dengan waktu paruh 12,36 tahun. Neutron yang dipancarkan dari reaksi fusi juga dapat membuat bahan struktur reaktor yang ditumbuknya menjadi radioaktif. Dengan demikian, secara umum, limbah radioaktif yang dihasilkan di alam reaktor fusi relatif lebih rendah aktivitasnya daripada limbah yang dihasilkan dari reaktor fisi. B. Reaktor fisi. Reaktor fisi merupakan instalasi yang menghasilkan daya panas secara konstan dengan memanfaatkan reaksi fisi berantai. Istilah ini dibedakan dengan reaktor fusi yang memanfaatkan panas dari reaksi fusi. Dimungkinkan adanya reaktor yang memadukan kedua jenis tersebut atau reaktor hybrid. 2. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. A. Penentuan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai peruntut dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik peruntut radioisotop ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Contoh, pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun untuk mengamati proses aliran di dalam pipa. B. Pengelolaan lingkungan. Teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Gas SOx dan NOx didinginkan dengan semburan air. Selanjutnya, gas amonia ditambahkan ke dalam campuran pada tabung reaksi atau vessel. Campuran tersebut diiradiasi dengan berkas elektron sehingga energinya bertambah. Akibatnya, gas SOx berubah menjadi SO2. Sedangkan NOx berubah menjadi NO3. Masih dalam pengaruh iradiasi elektron, kedua senyawa bereaksi dengan air membentuk asam nitrat dan asam sulfat. 3. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. A. Penentuan gerak sedimen. Penentuan arah gerakan sedimen menggunakan radioisotop krom 51, Cr-51, aurum 198, Au 198 atau skandium 46 Sc46. Teknik yang dilakukan yaitu menandai sedimen pelabuhan dengan radioisotop atau dengan membuat endapan tiruan yang diaktifkan. B. Penentuan kebocoran bendungan. Penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan melepas radioisotop pada tempat tertentu yang dicurangi sebagai tempat rembesan atau bocoran. Radioisotop akan larut dan bercampur dengan air sehingga apabila terjadi kebocoran pada bendungan, air yang telah bercampur dengan radioisotop akan masuk dan bergerak mengikuti arah perembesan. 4. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. A. Radioterapi. Radioterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi penion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha meminimalkan kerusakan pada sel normal. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup melalui pemancar sinar gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Terdapat dua teknik radioterapi yaitu teleterapi atau sumber eksternal dan brachytherapy atau sumber internal. B. Kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan atau radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif atau penghilang rasa sakit. Pemeriksaan kedokteran nuklir bermanfaat dalam diagnostik penyakit misalnya jantung koroner, kelenjar gondok, gangguan fungsi ginjal, menentukan tahapan penyakit kanker dengan mendeteksi penyebarannya pada tulang, dan mendeteksi pendarahan pada saluran pencernaan makanan serta menentukan lokasinya. C. Sterilisasi alat dan produk kesehatan. Radiasi sinar gamma digunakan dalam sterilisasi alat-alat dan produk kesehatan. Sinar gamma berasal dari radiasi CO60 atau CS137. Keuntungan sterilisasi dengan radiasi gamma yaitu dapat dilakukan pada suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menembus seluruh bagian produk, tidak merusak bahan, meninggalkan residu, dan dapat mensterilkan produk dalam jumlah besar. 5. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. A. Pengendalian hama dengan teknik serangga mandul atau TSM. Serangga pada stadium pupa diiradiasi sinar gamma sehingga menghasilkan hama jantan mandul. Selanjutnya,
Hama jantan mandul dilepaskan ke lahan pertanian untuk bersaing dengan serangga hama di lapangan. Perkawinan antara hama jantan mandul dan betina normal menghasilkan telur tanpa embrio atau tanpa keturunan. B. Efisiensi pemupukan. Studi hubungan tanah dan tanaman dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik isotop, baik isotop yang bersifat stabil maupun isotop yang bersifat radioaktif. Beberapa isotop umum digunakan dalam penelitian pupuk pada tanaman sebagai berikut. 1. Nitrogen 15 untuk menentukan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen. 2. Fosfor 32 untuk menentukan efisiensi penggunaan pupuk fosfat. 3. Seng 65 untuk menentukan serapan Zn dalam tanaman. 6. Aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Aplikasi teknologi nuklir di bidang peternakan meliputi peningkatan produksi ternak, perbaikan sistem reproduksi, kesehatan, dan manajemen ternak. Keuntungan penggunaan teknik nuklir dalam bidang peternakan yaitu kepekaan deteksi tinggi, akurat untuk peruntutan, efektif dan efisien, aman, serta ekonomis. Perunutan merupakan suatu proses pemanfaatan senyawa yang telah ditandai dengan isotop atau radioisotop untuk menjadi bagian dari sistem biologi atau mekanik sehingga diketahui mekanisme yang terjadi atau diperoleh oleh suatu hasil pengukuran. 7. Dampak dan proteksi. A. Dampak paparan radiasi. 1. Kulit kemerahan. Kulit sangat rentan terhadap paparan radioaktif. Respon awalnya adalah kulit tampak kemerahan karena terjadi penyumbatan pembuluh darah dan bengkak. Kemerahan pada kulit dapat berlangsung selama 10 hari. 2. Peradangan paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang paling sensitif terhadap radiasi. Dampaknya yang dapat terjadi adalah pneumonitis radiasi, yaitu peradangan paru. Pneumonitis radiasi ditandai oleh rasa sesak, batuk, dan perasaan penuh pada dada dan lainnya. B. Nilai batas dosis atau NBD. Nilai batas dosis adalah dosis terbesar yang diizinkan oleh Bapeten yang dapat diterima oleh pekerja radiasi dan anggota masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa menimbulkan efek genetik dan somatik yang berarti akibat pemanfaatan tenaga nuklir. C. Prinsip proteksi radiasi. 1. Perisai. Perisai radiasi atau radiation shielding dapat didefinisikan sebagai material yang digunakan antara sumber radiasi dengan masyarakat atau pekerja radiasi untuk mengurangi paparan radiasi. Banyaknya perisai yang diperlukan dan jenis material perisai tergantung dari berbagai macam faktor. Pada beberapa kondisi, penggunaan perisai radiasi yang tidak tepat dapat memperparah paparan radiasi yang diterima. 2. Jarak. Untuk mengurangi risiko terkena paparan radiasi, posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Besarnya paparan radiasi akan menurun sebanding dengan kuadrat jarak terhadap sumber radioaktif. Mengubah jarak sumber radioaktif menjadi 2 kalinya menyebabkan intensitas menurun 1/4 kalinya. 3. Waktu. Membatasi waktu paparan atau limiting time. Banyaknya paparan radiasi yang diterima berbanding lurus terhadap lamanya waktu masyarakat dan pekerja di dekat sumber radiasi. Karenanya, lama paparan terhadap masyarakat dan pekerja radiasi tidak melebihi nilai batas dosis yang telah diatur. Manfaat nuklir pada kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai pembangkit listrik. 2. Untuk menyembuhkan penyakit kanker dengan cara diradiasi. 3. Di bidang militer untuk membuat senjata dan roket yang berbahan bakar nuklir. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.